Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Analisa Multifenomena. Kali ini saya tertarik untuk men-share atau mendiskusikan apa yang saya pikirkan tentang sebuah syarat kepemimpinan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya. Umar bin Khattab, sebagaimana yang kita ketahui, adalah khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar. Dia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu yang unik dari Umar adalah di masa beliau luas sekali ekspansi Islam ke berbagai wilayah sampai ke Palestina, Roma, dikembangkan jauh sekali. Nah, balik ke rencana saya tadi, ada sebuah hal syarat kepemimpinan dari Umar bin Khattab yang saya tertarik untuk menalarnya gitu. Jadi Umar bin Khattab waktu dia memimpin, dia mensyaratkan bahwa yang boleh jualan di pasar itu hanya yang sudah mengerti agama. Di riwayat lain disampaikan yang sudah ngerti riba, dan ada juga yang menyatakan yang mengerti halal dan haram. Jadi ada dicek redaksinya, janganlah masuk ke pasar kami kecuali orang yang sudah ngerti agama atau halal dan haram. Nah, kita menalarnya apa yang beliau sampaikan ini, guys. Apabila orang yang tidak mengerti halal dan haram saja diharamkan masuk pasar oleh Umar, apalagi masuk dunia politik. Pasar adalah satu aspek saja yang diatur oleh politik, yang sekarang kita kenal dengan public policy ya. Jadi dunia politik itu mengatur public policy dalam semua bidang, terutama bidang perdagangan. Kenapa Umar melarang orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak ngerti mana ghish, mana penipuan, mana riba, mana gharar, mana ketidakjelasan, mana yang mencurangi timbangan, mana yang riba dengan berlipat-lipat kelebihan pembayaran gitu ya. Kalau orang seperti itu masuk pasar, maka pasti dia mempraktekkan cara-cara yang sangat merugikan masyarakat itu dalam bisnisnya. Salah satu misalnya ya, ketika ada riwayat soal seorang gadis ya yang terdengar oleh Umar bin Khattab yang kebetulan lewat di rumah si gadis tersebut. Gadis tersebut bercakap-cakap sama ibunya. Kata ibunya, tambahlah susu itu dengan air biar banyak isinya gitu. Biar besok dijual banyak untungnya, banyak jumlah susunya gitu. Kemudian kata gadis ini, wahai ibu, tidakkah ibu tahu bahwa khalifah kita Umar melarang untuk mencampur susu dengan air? Kata ibunya, ya saya tahu, cuman Khalifah Umar kan nggak tahu kita campur. Padahal saat itu kebetulan Khalifah Umar lewat di rumah itu dan mendengar percakapan tersebut. Kemudian gadis itu menjawab, wahai ibu, Khalifah Umar mungkin tidak tahu, tidak mendengar omongan kita, akan tetapi Allah mendengar omongan kita. Ketika itulah Umar takjub dengan gadis itu, sehingga dia menyuruh anaknya untuk melamar gadis tersebut, yang kemudian dari keturunan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini salah satu contohnya ya, bahwa bagaimana para pedagang dahulu benar-benar terpengaruh dengan Umar dan siap untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Nah, terkait yang kita sampaikan tadi di momen pemilihan ini gitu, apabila orang yang tidak ngerti halal dan haram itu dilarang Umar masuk pasar saja, dilarang, apalagi ke dunia politik yang menentukan nasib pasar,
yang menentukan nasib pendidikan, yang menentukan nasib bidang kesehatan, yang menentukan nasib bidang budaya, agama, dan segala macamnya. Pasti lebih terlarang lagi. Nah, ini berarti syarat kepemimpinan di dalam Islam pertama adalah ilmu. Sekarang banyak caleg-caleg kita, capres-capres kita membiasakan money politik misalnya. Padahal itu terlarang. Di kebijakan pasarnya misalnya membuka selebar-lebarnya misalnya pinjaman online, membuka selebar-lebarnya transaksi riba atau juga judi online dan segala macamnya. Kaitannya lebih kepada orang yang tidak paham agama di dalam Islam, ya, terutama dalam sistem kepemimpinan Islam, masuk ke dalam sistem politik, pasti rusak dunia politik itu. Pasti rusak dunia bisnisnya, pasti rusak dunia pendidikannya, pasti rusak dunia budaya dan sebagainya macamnya. Banyak sekali transaksi yang merugikan masyarakat. Saya cuma nanya perenung gitu loh. Saya tidak ada menuduh satupun caleg ataupun capres ataupun segala macam calon-calonan yang istilahnya dalam konteks politik posisinya sebenarnya adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan minta jabatan secara gratis kepada publik dengan coblosan. Saya tidak menuding Anda ini sebagai orang yang tidak paham agama, hanya saja apa yang saya bahas ini hanyalah untuk pengingat kita semua bahwa siapa yang masuk ke dunia perpolitikan itu, kalau dari sistem Islam, maksudnya dari nilai-nilai Islam, kalau Anda Muslim, mestinya Anda punya sense terhadap segala yang terkait dengan aturan-aturan halal dan haram, sehingga dalam prosesnya Anda mencari jabatan ini, Anda juga tidak melakukan money politik, tidak melakukan pembohongan publik, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Apalagi setelah terpilih secara public policy di pasar, Anda tidak melegalkan segala hal-hal yang merugikan masyarakat. Kita tahu judi online sekarang sudah sangat marak, pinjaman online sungguh sangat marak dan sudah membebani ekonomi masyarakat. Ya, itu saja dari renungan Atsar Umar bin Khattab tersebut. Janganlah masuk ke pasar kami kecuali orang yang ngerti halal dan haram. Kalaulah seandainya ke pasar dilarang, pasti dunia politik lebih dilarang. Terima kasih.